Bab 1565. Namaku Nanoren. Teman seiman, tolong tunjukkan padaku bagaimana cara bertahan hidup. Jalan ini diblokir seketika, dan lelaki tua itu juga panik. Gampang, kamu telan dulu pil mujarab ini. Erikin melemparkan botol porselen padanya. Pria tua itu menyadari jika dia bisa menggerakkan lengannya. Dia melihat botol porselen dengan ragu-ragu. Bahkan orang bodoh pun tahu jika bagian dalam botol porselen ini kemungkinan besar adalah pil racun. Kematian semakin dekat, apa kamu masih khawatir tentang ini? Tanya Erikin. Mendengar itu, ekspresi di wajah lelaki tua itu tiba-tiba memerah. Dia mengambil botol porselen dan menelan pil mujarab yang ada di dalamnya. Baiklah, pil mujarab ini memang beracun, bahkan sangat beracun. Itu akan meledak dalam sehari. Sama sekali tidak ada obatnya kecuali aku. Erikin mengangguk dan berkata, kamu sudah melihat metodeku sebelumnya dan mengetahui metode toksin kultivator yang aku miliki. Teman seiman, aku tidak berani memiliki ambisi apapun, katakan saja padaku. Lelaki tua itu bangkit dan dengan cepat melengkungkan tangannya. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar sebentar lagi. Kamu berpura-pura menjadi kultivator yang datang untuk menemukanku, berbaur dengan kultivator, dan kemudian mengirimiku pesan dan mengikuti instruksi yang aku berikan. Orang tua itu sedikit berkeringat. Dia mengerti, Erikin ingin dia menjadi mata-mata, tapi apa yang akan Erikin lakukan selanjutnya? Setelah Erikin selesai berbicara, dia menambahkan pengingat kepada lelaki tua itu, pernahkah kamu memikirkan tingkat kultivasiku, tetapi ada begitu banyak cara untuk membunuh serangga beracun yang begitu tajam. Fase transendensi bukanlah masalah. Siapa guruku dan apa kekuatan di belakangku? Aku seorang kultivator toksin, tetapi aku juga seorang ahli ramuan. Selama kamu bisa bekerja sama dengan patuh, aku tidak akan mengingkari janji yang sudah aku buat. Tetapi jika kamu melakukan hal yang menentangku, maka akan aku pastikan kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya nanti. Teman seiman, jangan khawatir, aku mengerti ini, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Orang tua itu berkeringat ketakutan. Dia sudah terkena erisipelas, dan bocah lelaki di sisi lain tampaknya sangat misterius, dan dia berjanji sebagai ahli ramuan, dan mengatakan kepadanya jika dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia secara alami menyingkirkan semua pikiran lain yang melintas dalam benaknya. Melihat penampilan lelaki tua itu, dia memang terlihat takut. Erikin mengangguk dan mengukir formasi kecil yang bergeser dalam formasi kabut putih. Tata letak formasi ini melelahkan dan tidak dapat ditransmisikan terlalu jauh, tetapi satu-satunya keuntungan adalah jika gerakan yang dihasilkan selama transmisi tidak akan terlalu besar. Mengatur lelaki tua itu untuk masuk ke formasi yang bergeser, Erikin tiba-tiba berkata, siapa namamu? Namaku Nanoren. Orang tua itu berkata dengan hormat. Erikin melambaikan tangannya dan formasi terbuka. Pada saat yang sama, semua orang di sekte Qiyun yang berada di luar formasi kabut putih tiba-tiba merasakan jika kabut spiritual tiba-tiba meluas ke sekelilingnya oleh lapisan lain. Mereka terkejut dan segera mundur. Tapi segera, kabut itu berhenti lagi dan tidak lagi meluas. Apa kalian bisa merasakan? Sepertinya ada sirkulasi ruang barusan, mirip dengan teleportasi, kata salah satu murid. Benarkah? Aku tidak menyadarinya, dan seberkas cahaya masih ada. Kakak seperguruan mengatakan jika selama waktu dupa ini, sinar cahaya tidak padam. Orang ini akan dibunuh tidak peduli apa dan di mana dia melarikan diri. Liga pembunuhan akan menghantui mereka. Tidak peduli apa-apa lagi, selama orang ini masih ada, kita tidak ingin berubah. Kepergian Nanoren tidak membangkitkan semua kewaspadaan murid dari sekte Qiyun. Dalam waktu singkat, beberapa sosok berlari ke depan.
Mereka datang dari 3 arah yang berbeda, jelas tidak sama. Teman seiman, apa yang kamu lakukan? Melihat beberapa orang dari Sekte Qiyun melayang ke samping, orang-orang ini sedikit terkejut. Salah satu orang paruh baya bertanya, "Semuanya, kita adalah murid Sekte Qiyun, tetap di sini untuk mengingatkan kalian." Setelah itu, kakak seperguruan mengatakan hal itu apa adanya. Fase transendensi ranah 8 tahap, master formasi sihir dan kultivator toksin. Setelah mendengarkan beberapa orang berbicara, rasanya sekujur tubuh mereka seperti mati rasa, tetapi melihat ekspresi mereka, mereka jelas sedikit terkejut. Teman seiman, tapi kamu tidak punya bukti untuk ini. Siapa yang bisa menjamin jika kamu berada di kubu yang sama dengan pemegang segel, dan dengan sengaja membuatku takut di luar dan menunda waktu? Pria paruh baya itu jelas tidak mudah dibujuk, dia mencibir, dan menunjukkan keberatannya secara langsung. Karena teman seiman tidak percaya, maka kamu bisa masuk dan melihatnya. Kakak seperguruan tidak cemas dan hanya minggir. Aku tidak percaya. Kebetulan sekali, formasi master kultivator toksin apa yang ada di dalam? Berapa banyak? Siapa lagi yang mau ikut denganku? Pria paruh baya itu mendengus dan memandang yang lain. Teman seiman tolong, lebih baik pertimbangkan lagi saja. Nano Ren juga terlibat saat ini. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Aku juga sedikit tahu tentang Sekte Qiyun. Mereka adalah sekte yang baik, aku percaya mereka tidak akan berbohong." Terima kasih teman seiman atas dukungannya. Kakak seperguruan dan yang lainnya sangat berterima kasih melihat Nano Ren mempercayainya. Sekelompok orang idiot bahkan tidak bisa membedakan apakah lelaki tua itu manusia atau hantu, dan mereka layak bertarung dengan teman seiman. Nano Ren mengangguk dibarengi dengan senyum di wajahnya, tetapi hatinya memfitnah. Ketika Ren King berkata demikian, beberapa kultivatir lain juga ragu-ragu. "Hehe, sepertinya kesempatan ini ditakdirkan untukku." Melihat jika tidak ada yang mendukung keputusannya, laki-laki setengah baya itu mencibir dan terbang ke arah kabut putih dengan tiba-tiba. Nano Ren bergegas ke transmisi suara untuk memberitahu Eric Kin tentang posisi pria itu. "Dia akan tamat." Kakak seperguruan tiba-tiba bersuara. Setelah pria itu bergegas masuk ke dalam kabut putih, semua kultivator mulai memperhatikan. Setelah pria itu mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan ragu untuk menindaklanjuti dan membantu memburu Eric Kin. Tapi itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kabut putih bergulung sebentar, dan teriakan tiba-tiba terdengar, dan suaranya terdengar sangat menyedihkan, membuat orang yang melihatnya bergidik ngeri. Pada saat berikutnya, sebuah benda hitam terlempar keluar dari kabut putih dan jatuh ke tanah, yang merupakan kepala kultivator setengah baya itu. Sudah mati. Semua orang terkejut dan tidak bisa percaya dengan kenyataan yang disajikan di depan mereka. Berapa lama sejak kultivator paruh baya itu masuk, dan mereka tidak merasa jika pertempuran sedang berlangsung, akibatnya kultivator itu meninggal secara tragis, dan kepalanya juga dipenggal. Kultivator di kabut putih ini terlalu panas. Itu tidak dipotong dengan senjata tajam. Lihat retakannya. Ada banyak cembung padat. Seorang kultivator muda, dengan wajah pucat saat ini, menunjuk luka di kepala. Sepertinya telah digigit oleh serangga beracun kecil yang tak terhitung jumlahnya sampai hanya kepalanya yang tersisa. Pada saat ini, kepala semua orang sampai merasakan nyeri, dan rasa dingin menyebar dari belakang ke seluruh tubuh. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menelan seluruh tubuh. Perasaan ini bergidik setelah memikirkannya. Seberapa menakutkan kultivator yang berada dalam kabut putih ini. Semua orang terengah-engah dengan energi dingin. Mereka memiliki beberapa keraguan sebelumnya, tetapi sekarang mereka percaya.
Berurusan dengan sengaja membuang kepala adalah peringatan lengkap untuk mereka. Apakah orang ini benar-benar orang yang kuat di peringkat ke-8 fase transendensi? Teman seiman yang terkasih, percayalah sekarang. Kakak seperguruan juga menghembuskan napas sepenuhnya. Aku pikir perkataan teman seiman ini benar. Nano Ren juga mengikuti instruksi Eric Kin, dan berkata pada saat ini, kita hanya perlu menunggu di sini, untuk mengatasi semua perubahan, menunggu cukup banyak orang, bahkan jika orang ini memiliki kultivasi dan metode aneh, dia tidak mungkin berurusan dengan ratusan orang sendirian. Di waktu berikutnya, kultivator terus mendekat. Tapi semua orang dari Sekte Qiyun melangkah maju dan membujuk mereka satu persatu. Dan sekarang ada bukti, yaitu kepala pria yang berdarah di tanah. Beberapa dari mereka secara alami tidak percaya pada kejahatan, jadi mereka ingin masuk dan mencoba, tetapi mereka semua kehilangan suara setelah dibungkam dengan kenyataan kejam yang disuguhkan di depan kedua mata mereka. Bersambung.